Jadi ketika Daud menuliskan apa yang dia nyanyikan ini, saudara, sebenarnya ternyata Daud itu tidak mengalami persaudaraan yang rukun yang sesungguhnya. Kalau di DPS kan mengajarkan, melakukan dulu baru mengajarkan. Nah, kenapa Daud, saudara, menuliskan persaudaraan rukun, namun kenyataan hidupnya itu tidak seperti ini? Daud ini adalah anak yang mengalami penolakan. Sudah belajar tentang penolakan belum? Sudah ada belajarnya tentang penolakan di sini? Belum? Sedikit saya kasih pelajarannya. Daud ini meskipun dia menulis persaudaraan rukun, tetapi buktinya Daud sendiri mengalami beberapa penolakan di dalam keluarganya. Makanya di dalam kitab Mazmur 27 ayat 10 berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun engkau Tuhan apa? Menyambut aku. Ini menggambarkan, mengidentifikasi bahwa kehidupan Daud itu tidak aman-aman saja. Bahwa sebenarnya Daud mengalami penolakan sejak dari dalam kandungan ibunya, saudara. Ini fakta yang pertama yang kita bisa lihat, bahwa Daud ini adalah anak penolakan. Nah, banyak anak-anak yang mau digugurkan atau dengan jenis kelamin yang tidak dikehendaki ditolak di dalam keluarga. Kenapa ada bansi? Kenapa ada tomboy? Karena apa? Haleluya. Mungkin papanya menolak, kalau nanti anak saya punya anak harusnya laki-laki. Tapi yang keluar adalah perempuan, maka ditolak. Saya pernah mengajar di salah satu DTS di tempat di daerah Lampung sana tahun 98. Kami mengajar situ, satu anak itu namanya bukan Ningsi, tapi nama yang ada di KTP-nya adalah Badi. Ini benar. Jadi waktu lihat KTP-nya Badi, saudara. Makanya dia dikirim di DTS. Waktu anak ini lahir sebagai perempuan, papa mamanya langsung panggil dia, karena ini namanya Badi. Waktu ada di DTS, saya belum tahu namanya Badi. Biasanya setelah kami mengajar ada ambil foto bersama begitu. Terus, ayo Ningsi, mari masuk ke dalam, rapat sedikit biar gambarnya. Kalau dulu nggak ada handphone, di foto gitu. Kak, biar saja, nggak usah buka-buka. Karena apa? Karena saya belajar di samping sini aja. Tuhan suruh kami untuk layani dia, karena belum tuntas pelajarannya. Di meja makan itu dia nangis, saudara, dan dia bilang, Kak, sebenarnya nama saya bukan Ningsi, saya adalah Badi. Dia mengalami penganiayaan panjang ceritanya sampai dia dikirim oleh dokter Pohe ke DTS. Dan di situ, saudara, dia ketemu kami dan kami layani dia luar biasa. Haleluya. Dan sekarang anak itu sudah tahu ada di mana ya, sudah tahu, sudah lama banget. Seperti ini anak yang mengalami penolakan waktu dia dilahirkan dengan jenis kelamin yang tidak diinginkan. Nah, Daud, kenapa ada sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun engkau menyambut aku, Tuhan. Setelah Daud mengalami kontemplasi yang begitu dalam, perenungan yang begitu dalam, saudaraku, sehingga dia berani menuliskan persaudaraan yang rukun ini. Bukti yang kedua kalau Daud itu mengalami penolakan, yaitu ketika kontestasi pemilihan raja di rumahnya, ketika Saul ditolak oleh Tuhan dan Tuhan bicara sama Samuel, pergilah ke keluarga Isai di Bethlehem, angkatlah raja bagi Israel dengan orang yang kupilih, karena ada di antara anak-anak Isai itu yang berkenan hatinya terhadap aku, kata Tuhan. Pergilah Samuel. Ketika dia mendapatkan Isai, sudah dikasih kabar anak-anaknya dikumpul, 7 anaknya kumpul di situ, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Berdirilah Eliab. Ketika Eliab berdiri, oh saudaraku, Samuel bilang, orang Manado bilang, so ini dia. Sini ada orang Manado. Tidak ada. Sudah ini dia pilihan Tuhan. Tuhan bilang, Samuel, bukan apa yang engkau lihat, itu yang aku lihat. Ya. Manusia memandang perawakan dan parasnya, tetapi aku apa? Melihat hati. Berarti kalau saudara mau berkenan di hadapan Tuhan, saudara harus memiliki apa? Pelajaran hati nurani yang apa? Yang murni. Tuhan mau mendapatkan kita karena kita memiliki hati nurani yang murni. Dengar baik, Tuhan tertarik dengan hidup kita. Yes, amin. Siapapun Anda di tempat ini, meskipun Anda dididik sama orang tua, saudara Bapak Roy dan Ibu Ayu, saudaraku, saya kasih tahu, ada rencana Tuhan yang turun dalam hidup kalian. Amin. Makanya
perbaiki posisi hatimu. Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Amsal toh? Iya. Kalau kita punya muka kita ceria ini, berarti hati kita lagi apa? Tentram, damai, Sukacita. adem, sukacita. Karena kita punya hati yang apa? Yang damai. Amin. Jaga terus hati, karena kita berkata Tuhan itu ada di sini dan bicara lewat hati Yes, nurani amin. kita. Ya. Fakta yang ketiga, kalau Daud itu ditolak dalam keluarganya, suatu saat papanya bilang, "Put, pergi kamu." Dalam berarti di sana terjadi peperangan bangsa Filistin dengan orang Israel. Bawa ini makanannya, lihatlah kakakmu kalau dia sehat-sehat semua. Pergilah Daud, ya, dengan gaya cengengesannya, karena masih kecil ya, masih muda. Dia pergi bawa makanan itu. Waktu dia ketemu dengan kepala tentara, kepala tentara, mana kakak-kakakku? Dan oh, itu ada di sana. Saat waktu kakaknya Eliab lihat, Abinadab lihat, tahu, dia sangat marah. Kenapa ini anak kecil ada di sini? Anak kecil, kenapa kamu ada di sini? Mungkin Daud bilang, jangan panggil aku anak kecil, kakak. Panggil aja aku apa? Siva. Mungkin begitu kan, jagoan kan? Dia dengar mocking daripada orang-orang Filistin pada waktu yang menghina bangsa. Oh, jangan kau pikir aku ini kecil. Aku akan bangkit dan aku akan mengalahkan engkau. Amin. Tahu gak kakaknya bilang apa? Makanya saya bilang fakta yang ketiga, Daud adalah anak yang mengalami penolakan. Kakaknya bilang begini dalam terjemahan Alkitab yang kita baca, aku tahu maksud kejahatan hatimu dan sifat pemberanimu. Tapi ayat yang aslinya bilang begini, aku tahu apa kenakalanmu. Nakal karena dia masih kecil. Dibilang kami ini nakal sekali. Saya teliti anak-anak kecil ini sebenarnya bukan nakal mereka ini. Karena tidak mengerti banyak aja, jadi dia berani. Iya. Amin. Bayangkan anak kecil pegang pisau, kejar anjing. Itu bukan nakal, tapi dia berani. Iya. Betul nggak? Dia panjat-panjat, itu bukan nakal, tapi kenapa? Dia berani. Memang ada sifat pemberani di situ. Tapi kejahatan hati ini harusnya diganti kata nakal. Ya kan? Nakalnya apa artinya? Sebenarnya bukan nakal. Ya. Nah, kita lihat bahwa Daud pun di situ mengalami yang namanya penolakan dari saudara-saudaranya yang nggak ikutkan perang, dianggap disepelekan. Tapi apa yang dikatakan Tuhan? Dia bilang sama Isai, tidak ada di antara anak-anakmu yang aku pilih. Masih ada anakmu? Oh, masih ada satu Tuhan. Apa? Sepel. Tuhan masih ada satu. Ada di ladang. Bikin apa dia? Jaga ternak kambing domba milik aku yang 2-3 ekor. Panggil dia, kita nggak akan makan bersama-sama kalau belum datang. Muncul dia ke merah-merah. Di sini ada umur 14 sampai 16 tahun, angkat tangan. Angkat tangan. Nah, 14 sampai yang laki-laki coba angkat tangan tinggi-tinggi 14 sampai 16 tahun. Nah, kayak ini siapa namanya? Eman. Kayak ini emang kan masih kepada merahannya. Jadi dari Om Roy beda kan? Om Roy ini sudah ke Islam lama. Dari kata-kata. Kalau kamu masih memang orang Manado bilang masih pocok-pocok. Masih perangga. Muncul dia, mungkin secara manusia sampai bilang, oh Tuhan Yesus, masa orang seperti ini mau jadi raja, begitu kan? Tapi Tuhan bilang, bangkit dan apa? Urapilah dia. Bangkit dan urapi dia. Maka bangkitlah Samuel dan mengurapi. Sejak hari itulah Roh Tuhan. Haleluya. Amin. Berarti apa saudaraku? Daud ini mengalami yang namanya penolakan. Saya kasih contoh. Suatu saat saya masih umur 17 tahun, saya bikin KKR pertama kali saya. Ya. KKR pertama diundang oleh gereja Pantekosta di Indonesia di salah satu kampung jauh dari kota Manado. Tapi banyak jemaat itu, ratusan orang, mungkin ada sekitar 400-an orang yang hadir KKR pada waktu itu. Saudara, habis KKR, zaman dulu itu GPD kalau ngasih persembahan, itu dia bungkus semua persembahan selama 2 hari, kasih masuk kantong resek begitu. Nah, terus setelah kasih masuk, hari terakhir kami mau pulang. Pak Pendeta, kami sudah mau pulang ya. Dia bilang, oh, bro, kalau orang
GPD Iya. panggil apa tuh? Bro, Bro. sini bro. Ini dia kasih durian 2 biji, dia kasih kantong kresek yang penuh dengan uang koin 100 rupiah itu segepok begitu. Ya. Saya bilang, "Enggak usah Om, tapi tangan saya begini." "Oh, enggak usah Om, ini mau bawa aja." Kalian anak-anak muda butuh ya kan? Saya di YWM ya, sama seperti saudara ya. Jadi saya gabung di YWM sejak 96. Saya ada di YWM sejak 96, saya gabung sampai sekarang. Seperti itu. Nah, pulang bawa duit itu saya kasih pemimpin saya. Kok ini ada berkat dari Bapak tuh? Lihat, banyak sekali. Buka-buka itu 150.000. Nah, waktu dia itu 150.000, dia sisipkan untuk kas kita. Dan perpuluhannya dia bilang, "Nana, ini juga Nana." Karena Nana yang melayani, Nana wajib ambil dia per bulan. Dapat berapa? 150.000 per bulan. 15 juta. 15.000 zaman itu besar, saudaraku. Langsunglah otakku berpikir, oh, kalau ada duit mau pergi cari baju kos. Baju, saya suka sekali pakai baju kos, sama seperti ibu yang pakai baju kos kuning, baju kos begitu ya. Saya senang, ya kan? Tapi warnanya sedikit gelap sedikit ya. Saya pergi ke tengah kota, dari base kami pergi ke tengah kota cari. Di depan situ ada tertulis Roberta, itu tempat penjualan baju-baju kos dan tulisannya Obra. Nah, karena uangnya cuma 15.000, saya carilah yang murah-murah. Di situ ada harga 7.500, ada 7.000, ada 5.000, ada 3.000, ada 2.500. Cari-cari, bongkar-bongkar, karena di atas Obra tulis bongkar di tempat-tempat begini, jalan-jalan lebih besar dari ini tempatnya. Jalan nggak ada yang pas, dari harga 7.500, 500, 2.500, 3.000 nggak ada yang pas. Waktu mau keluar begini, saya lihat di ujung sana ada harga mungkin 150 perak harganya. Ini zaman dulu ya, adik-adik mungkin masih ada yang belum lahir, ya seperti itu. Ya 150 perak. Oh, saya bergegas ke sana. Sampai di sana, saya mulai bongkar-bongkar 150 perak. Tapi hebatnya ada satu baju yang kainnya adem sekali dan warnanya pas dengan keinginan saya. Saya peluk baju itu dan dalam hatiku bilang begini, "So ini dia Tuhan yang kita paling suka." Ya, orang Manado bilang begitu. Ini dia baju impian. Waktu saya ambil baju itu dan saya rangkum baju itu, saya ke kasir, saudara. Ingin membayar dan murah 150 perak. Dalam perjalanan menuju kasir begitu, tiba-tiba hatinya bilang, "Kok murah banget ya? There's something maybe wrong." Ya. Akhirnya saya buka lagi baju itu, saya nggak jadi ke kasir, saya mampir, saya lihat, saya dapat di sini rupanya ada apa? Lihatin. Ada apa? Bukan, agak robek, kayak digigit tikus. Reject. Ada robek digigit tikus. Kira-kira hati saya bagaimana waktu lihat ini baju impian saya? Hati saya bilang apa? Kira-kira? Tidak jadi. Batasan murah, ada lagi yang lain. Ngeprek di toko, ada lagi yang lain. Hati saya kira-kira tidak sesuai, iya kan? Apalagi kira-kira kalau saudara dapat sesuatu terus ada seperti itu tadi dibilang apa? Kecewa. Maka dengan perasaan kecewa saya ambil baju itu, saya lempar kembali ke tempatnya dan saya putarin. Kata 150 ternyata di belakangnya tertulis ada kata Reject. Reject, tahu ya? Iya. Ini mungkin sortiran pabrik sudah gak laku, daripada dikasih anak panti asuhan nanti lebih bagus. Jual aja mungkin bisa balik modal. Reject, saudara. Nah, ini yang saya mau maksud. Ternyata penolakan adalah definisinya setelah diamat-amati tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi keinginan, maka apa? Ditinggalkan, diabaikan, tidak dipilih lagi. Itu penolakan. Siapa di antara kita yang tidak pernah ditolak di tempat ini? Tolong angkat tangan. Siapa di antara saudara yang tidak pernah mengalami penolakan di tempat ini? Tolong angkat tangan. Saya mau belajar dari adik-adik atau dari kakak-kakak yang ada di sini kalau ada yang tidak pernah ditolak. Kalau ditolak itu sakitnya itu di mana? Di sini. Dan orang yang memiliki potensi untuk menolak kita adalah bukan Jokowi yang jauh di Yogyakarta sana. Ya.
Bukan Pak Menteri yang ada di Jakarta, tapi siapa dia? Orang yang terdekat dengan kita. Siapa dia? Teman sepermainanmu. Siapa dia? Bapakmu, mamamu. Siapa dia? Kakakmu, mungkin adekmu. Siapa dia? Tetanggamu. Orang sepantaran dengan kau. Yang mungkin tiap hari yang kau ketemu, engkau mungkin bisa senyum dengan dia, tetapi hatimu meringis dan menangis karena apa? Engkau pernah mendengarkan kata-kata kasar, kata-kata penolakan yang engkau pernah Alami. Jadi penolakan itu apa? Menimbulkan apa? Sakit atau luka batin, luka hati dalam hidup kita. Saya pernah nggak makan udang, teman-teman. Papa saya dulu di kelas 1 SD, papa saya dasar nggak otak udang. Waktu itu saya makan udang, Pak. Tapi kenapa ya papa saya bilang dasar otak udang? Kami tinggal di gunung di Malino. Satu saat mama saya pulang dari kota Makassar, dia bawa hanya kepala udang saja, tapi kepala udangnya besar segini. Badannya rupanya diekspor ke luar negeri. Terus kami belum tahu hal itu kan. Terus mama saya taruh di atas tempat cuci piring, terus dia suruh kakak perempuan saya, nah, tolong bersihkan itu. Ada kepala udang. Saya dari jauh aja memandang kepala udang. Nah, waktu kakak saya mau bersihkan, dia kan nggak tahu. Dia mulai cuci-cuci gitu. Waktu dia buka batoknya, dia lihat ada kuning di kepalanya. Wih, kakak saya bilang, Mama, bagaimana mau dibersihkan ini? Nanti kuning-kuningnya hilang, Ma. Ini yang enaknya kan pikirannya kakak saya kan semua orang. Oh, mama saya bilang, ayo dikosorin air. Loh, Ma, nanti keluarin kuning-kuningnya. Pokoknya buang aja dikosorin air. Kakak saya nggak mau. Mama saya turun, terus dia ambil sesuatu, dia korek itu kuning-kuningnya, dan dia bilang, nah, ini bukan otaknya yang enak, ini adalah apanya? Nya, Kotoran. tai-nya, TAI-nya. Buang ini. Disitulah saya merasa, ternyata papa saya bilang otak udang, otak dan ini menjadi satu. Berarti Bapak Pendeta, anak-anak kita di sini tidak ada pernah dengar perkataan dasar otak udang dulu yang ada apa? Udang di balik-balik. Jadi kalian semua adalah anak-anak yang tidak pernah tertolak dalam perkataan. Haleluya. Haleluya. Amin. Ternyata ditolak itu sakit tuh. Dari perkataan yang kasar, tindakan yang tidak baik, iya kan? Kita mengalami penolakan. Penolakan itu sakit, saudara. Bicara tentang baju tadi, Pak, saya hanya beli baju baru, saya sambung ya. Karena baju itu bagus sekali menurut saya. Terus tiba pelajaran hak, ini testimoni lah sedikit. Iya. Waktu pelajaran hak, ada teman datang dari Toraja waktu itu, ya datang. Nah, terus saya kasih baju saya yang bagus ini, baju baru ini, saya kasih ke dia. Waktu saya kasih ke dia, oh bukan dari Toraja, dari tempat lain, sorry. Nah, waktu saya kasih ke dia, saya bilang laki-laki ini, saya bilang jaga ini ya, karena saya punya baju ini dari hasil perpuluhan saya beli. Dia pakai, saudara. Tahu nggak? Konferensi 2 tahun setelah itu, konferensinya ada di Bali di sini. 2 tahun atau 5 tahun saya lupa. Pokoknya lama. Waktu dulu kami dibuat small group, waktu itu begitu banyak pemimpin-pemimpin yang datang. Saya dengan pemimpin lain dulu begini. Terus saya lihat ada di sana yang mengganggu pandangan saya. Di ujung sana, saya merasa ini kok baju saya ada di ujung sana. Saya putar, saudara. Saya penasaran. Waktu saya putar gini, ini staf Toraja rupanya. Saya lihat di belakangnya kan ada mereknya tuh. Wah, benar ini baju saya. Dalam hati kan tidak bisa dikepung. Saya tanya sama dia. Ini sudah di perempuan. Kakak, itu dari mana bajunya bagus sekali? Dia ngomong, oh 3 tahun, 4 tahun yang lalu mungkin. Pokoknya sekian tahun yang lalu saya dikasih sama dia. Bayangkan. Jadi di YWM itu, karena kita nggak punya duit, kita saling memberkati apa, baju. Bayangkan sekian tahun ya. Tapi ada saya mau bilang sama ini tentang penolakan terhadap baju ini. Suatu saat, kakak saya yang nomor 3 laki-laki dari atas kasih jam tangan. Saya masih kecil, masih kelas 3 atau 4 SD, kasih jam tangan. Suka sekali saya dengan jam tangan. Ya, kelas 4 SD.
Waktu dikasih jam tangan ini, saudara, saya jago main bola dulu waktu kecil, belum kacamata ini, suka main bola. Tapi karena waktu main bola, saudaraku lagi bermain bola ini, harusnya kaki yang main kan? Saya karena punya jam tangan baru, tangan saya yang main bola. 3 kali head, saudara. Teman bilang ini goblok sekali main bola. Kenapa kamu main bolanya? Tangan yang main bola. Ada kakak-kakak sadar. Oh, rupanya dia punya jam tangan baru. Dia pegang tangan saya begini, gara-gara ini dia. Tahu nggak? Dia bilang ke saya, oh ini kan dari jam tangan dari kakakmu, warisan dari kakakmu. Pantasan kamu sombong. Mulai hari itu saya digelar anak warisan. Pertama saya gak sakit hati perkataan itu. Hari kedua ketemu orang anak warisan. Hari ketiga saya digelar anak warisan. Hari keempat anak warisan. Betul ya? Saya pandang diri. Baju ini benar. Baju dari kakak pertama warna merah dibeli oleh mama saya. Setelah 5 tahun turun ke saya, warnanya sudah ini coklat begini, Pak. Ini coklat, warna merah coklat begini. Udah sering dicuci. Lihat celana juga begitu, warna birunya udah jadi hampir kecoklatan. Lihat sampai sendal jepit sudah tipis di bawahnya, sudah mau bocor. Saya lihat benar, saya anak warisan. Sakit hati kemana? Ke orang tua. Saya pernah protes mama papa saya. Kenapa saya dikasih apa? Barang warisan dari atas. Saya marah. Libur panjang saya bekerja pagi siang dan malam jadi kuli. Hari di mana saya dapat duit dari mandornya. Saudara, mandornya tinggal di rumah kami karena ada pembangunan jalan di depan rumah. Saya digaji karena banyak duit saya waktu itu. Saya bilang, mama saya mau pergi ke kota Makassar beliin baju. Tapi mama saya bilang begini, nah oke, mama antar. Tapi kakakmu butuh duit sekolah, bisa gak pinjam setengahnya? Setengahnya kamu boleh. Boleh saya bilang, yang penting saya ingin beli. Sampai di kota Makassar, saya pikir mama mau bawa ke mall, ternyata bukan ke mall, ke pasar Senggol, pasar paling murah di Makassar. Saudara, tapi apa boleh buat, harus masuk setiap kali baju, sepatu, lengan panjang, baju apa yang saya inginkan. Mama saya reject semua, dia tolak semua, bukan ini nah. Dilihat rupanya harganya, yang ini saja, yang ini saja. Jadi saya pulang ke rumah membawa baju lengan panjang, lengan pendek, kaos dengan sepatu pilihan mama, bukan pilihan. Sampai di sekolah, sampai di rumah, besoknya sekolah. Ke sekolah orang bilang apa? Sudah nggak ada gelar warisan lagi. Semua nama saya kecil itu Acok, Pak. Semua yang dipakai Acok ini baru semuanya. Dia bilang, keren ya. Tapi apa yang terjadi setelah 2 minggu, sepatu saya itu lapar. Bukan begini. 2 minggu. Saya kira kau main bola. Lapar begini. Waktu saya pulang saya nangis, mama, kenapa sepatu saya lapar? Dalam hatiku kan ini pasti murahan kan? Kenapa lapar? Mama bilang gampang, nak bawa ke Om Tarto di sana nanti dijahit. Dibungkus dengan rapi di kantong plastik, terus saya bawa. Dalam keadaan mata ini belum selesai menangis. Bawa Om, tolong ya, sepatu saya robek. Dia bilang, taruh situ aja, nanti selesai baru saya ini. Waktu sudah selesai sepatunya orang, dia mulai buka begini. Sepatu yang pertama begini, disimpan dengan rapi. Sepatu yang kirinya juga dibuka begini. Dia simpan dengan hati. Dia bilang begini, nah bawa pulang aja ini, bilang sama mama, sepatumu gak bisa diselamatkan lagi. Alias apa? Sudah harus dibuang. Nangis saya, saudara. Anak warisan. Besar saya komplain mama saya, mama kenapa dulu kau kasih begitu saya? Mungkin tindakan orang tua membuat kita ini mengalami yang namanya penolakan. Ingat tadi, bukan orang lain yang menolak kita, tapi cara tindakan perkataan itu bisa melukai kita sehingga kita mengalami yang namanya penolakan. Dan dengan baik, kalau kita belajar persaudaraan rukun ini, Daud dengan kontemplasi yang begitu dalam, dia mengadakan perenungan yang begitu dalam. Kalau lihat ayat-ayat yang Daud susun itu, dia pun akhirnya mengadakan keterbukaan dan dia pun akhirnya datang kepada Tuhan. Dia menangis sama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan membenahi Daud dan Daud bisa selesai dengan dirinya. Amin. Adik-adikku yang ada di tempat ini, mari kita selesai dengan diri kita. Kita nggak bisa maksimal dalam hidup kita, dalam panggilan Tuhan dalam hidup kita, kalau dengan diri kita sendiri belum bersahabat. Kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri.
Karena kita bukanlah apa yang orang katakan tentang kita, Yes. tetapi kita adalah apa yang apa? Tuhan katakan tentang kita. Amin. 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 Jadi Tuhan apa? Tuhan tertarik dengan diri kita. Yes. Tapi mari kita selesaikan selama DTS Mini di mana kalian berada. Saudara harus buka hati saudaraku, dibenahi dengan kebenaran firman Tuhan. Yang rusak dibuang, ditinggalkan. Yang sakit direstitusi. Dan hari itu sehingga saudara keluar dari tempat ini, DTS Mini yang ada, saudara menjadi satu pribadi yang utuh, yang bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Tuhan bilang, terbanglah engkau Raja Waliku kemana engkau pergi. Yes. Di situ engkau akan menjadi berkat. Oke, ini baru pembukaan khotbahnya, belum isi. Amin. 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 Masih mau tambahannya, masih ayatnya baru dibuka. Yes. Amin. Haleluya. Oke, Kak, ayat pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara apa? Dia bersama dengan Rukun. rukun. Ya, Ada tisu. ada tisu kan? Lumayan panas deh ya. Oke, terima kasih. Oke. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Daud berkata, sungguh alangkah apa? Indahnya dan baiknya. Kalau kita semua yang ada di rumah kasih atau judulnya apa di atas? Di atas rumah misi. Rumah misi. Ada anak-anak ini kumpul rumah apa namanya? Ya. Rumah misi dan rumah apa? Kalau di negara panti asuhannya Batu Penjuru. Nah, yang ada di Batu Penjuru dan di rumah misi itu diam dengan apa? Dengan rukun. Atau yang ada di dalam rumah tangga lah, diam dengan rukun. Karena judulnya adalah persaudaraan yang rukun. Alangkah baiknya dan indahnya. Ini yang Daud bilang, sungguh. Kata terjemahan bahasa Inggris sungguh adalah behold. Amin. Lihatlah. Disuruh pandang. Dalam terjemahan bahasa aslinya, Ibraninya dipakai kata hinne, yang artinya setelah dipelajari, ternyata objek wisatanya Tuhan yang indah dilihat. Itu adalah hinne. Kayak di Bali, kalau kita turun melihat objek wisata yang ada di Bali, saya sebagai orang yang pendatang dari luar melihat sungguh luar biasa Pak. Indah ciptaan Tuhan. Betul? Ya. Semua orang yang mengagumi Bali ketika datang di Bali, pasti kalau orang bertobat pasti bilang apa? Luar biasa Tuhan itu menciptakan Pulau Bali dengan segala keindahannya. Kalau saudara ke Toraja, ke tempat kami juga lihat lembah gunung yang begitu tinggi, saudara akan berkata luar biasa Toraja dipenuhi dengan keindahan. Dan saudara apa? Mengagumi karya ciptaan Tuhan. Sama seperti keluarga yang ada di Batu Karang ya. Batu Karang yang berada di rumah misi. Batu Penjuru dan yang ada di rumah misi. Saudara menjadi apa? Objek wisatanya Tuhan. Kalau saudara apa? Rukun selalu. Haleluya. Tidak boleh saling melukai. Amin. Tidak boleh saling menolak. Amin. Tidak boleh saling menjelekkan. Amin. Yang kakak tidak boleh bantai yang kecil. Amin. Yang kecil jangan suka tantang yang kakak. Guys, amin. Itu namanya sombong. Makanya orang Nado bilang, orang semua pak saudara, mari orang baku-baku Sayang. karena kita ini adalah objek wisatanya Tuhan. Kalau kita diam dengan rukun, di ayat keduanya bilang, seperti minyak yang baik di atas kepala, meler ke janggut yang meler ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun yang gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Untuk rukun itu tidak segampang membalikkan telapak kaki, tapi perlu diupayakan, perlu diusahakan, perlu diciptakan yang namanya kerukunan itu. Yes. Karena kerukunan itu bisa tercipta saudaraku karena terjadi yang namanya peperangan rohani. Haleluya. Di dalam keluarga kan suami istri itu
tidak selalu rukun. Coba tanya Pak Doi dengan Ibu Ayu. Top. Tidak selalu rukun. Makanya dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 dibilang apa? Baca Blur. Kejadian pasal 2 ayat 18. Secara cepat. Kejadian pasal 18. Yang dapat, ayo. ayatnya yang ke-8. 18. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan akan apa? Menjadikan penolong baginya yang apa? Yang sepadan dengan dia. Dia sendiri, Pak. Masih sendiri dia. Oh, masih sendiri? Iya, masih sendiri. Oh, nanti Tuhan akan kirim. Amin. Tak mau Tuhan kirim. Amin. Ya, tapi tunggu dulu. Kata sepadan di sini dalam terjemahan bahasa Indonesianya itu sebenarnya ada penolakan, saudara. Karena dalam terjemahan bahasa aslinya dipakai kata iserkenegdo, Iya. yang dalam terjemahan bahasa Inggris, kalau bahasa Manado orang bilang sparring partner atau helmet opposite with him, yang artinya apa? Teman beroposisi, teman berkelahi. Bayangkan kalau kamu nanti punya istri, Tuhan taruh di sampingmu tuh teman beroposisi, sparring partner. Makanya tidak ada keluarga yang adem ayem yang dibilang apa? Oh, mulus-mulus saja tidak ada. Kemarin saya tanya di khotbah di Jatipuro, ada orang yang 74 pernikahannya sudah 40 sekian tahun. Saya bilang, oh dengan tante masih sering berkelahi? Dia bilang, iya Bu, sering. Haleluya. Pendeta loh, senior loh. Iya kan? Jadi untuk menjadi sepadan bagaimana caranya? Nah saya kasih tahu ya. Di tempat kami itu banyak orang pencipta rumah Manado. Rumah Manado itu kalau untuk menyambung sudah apa namanya tuh balong-balong yang besar, mereka nggak pakai paku. Ya. Mereka sambung begini, terus di lubang baru dipasangkan pasak. Kalau sini bilang pasak itu apa? Ya, pasak sama pasak kayu. Pasak. Nah untuk memasukkan pasak ini, saudara harus ada suara, harus ada tekanan, harus ada pukulan, dan pasak yang dimasukkan tidak boleh longgar. Ya. Harus apa? Sempit. Supaya ketika ditoki, ketika dipukul, ketika dipalu, maka itu menjadi apa? Menjadi padat, kencang, kuat, dan rumah itu tidak roboh. Artinya itulah yang dimaksud dengan sepadan. Ketika semakin banyak percokcokan, bukan untuk bercerai, namun untuk menyatukan antara hati kita dengan istri kita, itu perlu yang namanya proses atau penyesuaian. Amin. Haleluya. John Gibson bilang begini, zaman saya dulu waktu baru pertama kali bertobat, saya suka buku-bukunya. Dia bilang pernikahan itu ibarat laki-laki itu digambarkan sebagai badak. Tahu binatang badak? Dan perempuan itu digambarkan sebagai kupu-kupu. Bayangkan loh, kupu-kupu dikasih kawin dengan badak. Kira-kira jadi apa? Tahu badak ya? Tahu. Kupu-kupu kawin dengan badak, kira-kira yang paling menderita siapa? Yang menderita siapa? Jujur. Betul itu yang menderita badak. Betul. Butterfly ini, sorry, kupu-kupu ini dia naik di punggung badak, badak itu nggak rasa apa-apa. Istrinya mungkin sudah nangis, datang tapi badak cuma tahu begitu aja nangis. Iya. Betul ya? Betul tak Bu Ayu? Orang Ambon tuh ibu kawin ini, bagaimana dipung keras? Ya. Badak culanya 2 ini. Tapi dia kupu cuma sayapnya 2, jadi kalau patah sakso dan satu Pak. Badak injak kupu-kupu, wah menderita sekali, tolong Pak. Badak mana di suaranya? Dia nggak tahu udah di bawah. Artinya begini saya mau bilang, bahwa penyesuaian itu saudara memang tidaklah gampang. Yes. Yang penting jangan pernah ada kata cerai aja kita. Haleluya. Ngambek-ngambekan silakan, ya. Mungkin ada pukul cubit-cubitan sedikit, itu wajar dalam rumah tangga. Tapi yang tidak boleh, pulangkan saja aku. Maksudnya masih apa? Iya loh. Ya. Jadi iserkenegdo itu teman beroposisi. Kasih tahu kalau ada zaman mau menikah, jangan lihat yang baik-baiknya saja. Betul. Pasti akan ada badai. Makanya kan biasa dibilang selamat mengarungi bahtera Rumah tangga. rumah tangga. Berarti ombaknya dikasih tahu pasti besar. Ya.
Tapi mari kita undang juru mudi kita. Siapa? Amin. Tuhan Tuhan Yesus. Nah, ayat yang ketiga bilang begini. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion sebab kesana apa? Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau saudara hidup rukun, janji kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan berkati kita. Amin. Seperti apa? Embun gunung Hermon yang turun ke Bukit Sion. Ini janji berkat, saudara. Kalau kita rukun, jarak antara Gunung Hermon menuju Bukit Sion itu hampir 400 kilo, 300 kilo sekian. Tahu embunnya? Embun apa? Dia pagi hari muncul kan? Jam berapa dia sudah tidak ada? 7 sudah tidak ada kan? Berarti cuma singkat kan? Ya. Kalau 400 kilo kita tadi bawa mobil kita berapa kilo dari sana ke sini? 20 kilo kan anggaplah ya? Ya. Ya, Belitung Sari ke sana 20 kilo. Berapa jam kita tahu? 45 menit. Kalau 400 kilo bro tempuh berapa lama? 400 kilo. Mungkin 5 jam lah, 6 jam lah. Mungkin. Ya. Kalau Toraja itu 400 kilo anggaplah, itu 9 jam. Itu udah bos dengan sesi besar loh. Berarti apa? Sini saya kasih tahu. Firman Tuhan bilang ini. Oh terima kasih. Nyong kamu orang yang paling pengertian. Terlambat. Terlambat. Berarti dia suruh saya sudah selesai. Ya udah kita selesai. Terima kasih ya. Berarti 400 kilo itu ditempuh 9 jam. Dengan baik. Adalah tidak mungkin embun itu dia netes itu. Set. Terus dia mau mengalir kemana ke hulu sungai itu lama sekali kan. Mengalirnya tahu bekicot kan? Jalannya kayak begitu mungkin bekicot. Butuh berapa jam? 400 kilo mungkin butuh beribu-ribu tahun. Tapi belum sampai beribu tahun sudah diambil matahari. Betul? Nah begini, kalau kita rukun dalam hidup kita, anak-anak batu penjuru yang ada, rumah misi yang ada, semua Tuhan yang ada di tempat ini dengan baik. Berkat yang dari jauh yang kita tidak Haleluya, amin. akan menjadi bagian buat kita. Amin. Makanya hidup rukun. Yes. Saya kasih contoh ya, suatu saat Bupati Murung Raya Kalimantan Tengah itu telepon kami melalui perantaran teman di Ampanatan, boleh nggak dampingi saya nggak bisa turun ke Talawu, saudara, jauh kan dari mana, dari Murung Raya Kalimantan Tengah ke Talawu. Terus istri saya karena Bupati itu istri saya pergi dampingi. Tadi saya pesan sama istri saya, nanti kalau kamu di Talawu ketemu dengan satu pendeta namanya pendeta Elisa Mangke, dia anak DTS di Lawang, dia teman lama saya bilang coba ketemu dia. Mungkin dalam hatinya istri saya, nggak mungkin saya dapat, Talawu ini kan juga besar dan jauh paling jaraknya. Mungkin dalam hatinya begitu. Tapi turunlah Bupati ini buat KKR. Pada waktu dia membuat KKR, dia beli sembako begitu banyak untuk bagi-bagi. Nah, dipanggillah satu gereja. Kita mau KKR di sini, tapi kita mau bagi sembako di sini, tapi sebelum kami bagi sembako, kami KKR dulu ya. Pendetanya tahu bilang apa? Enggak usahlah KKR, kami orang sini sudah biasa dengan KKR. Sembakonya saja kasih KKR. Astaga. Bupatinya tersinggung mungkin kan. Sudahlah kalau begitu enggak, kami enggak jadi KKR, enggak jadi bagi-bagi. Ngomonglah sama istri saya. Boleh Bu Jen carikan tempat gereja di mana kita bisa bikin KKR dan bagi-bagi sembako. Istri saya nggak tahu yang mana itu pendeta yang semakin. Dia berjalan aja sesuai dengan pimpinan Tuhan. Amin. Dia masuk di salah satu pastori yang tua sekali pastorinya, dan gerejanya tidak jadi. Karena dia ada gereja tapi tidak jadi, dia masuk situ ketok-ketok. Keluarlah seorang bapak pendeta yang matanya masih berak, kayaknya baru bangun, saudara. Rupanya dia bukan baru bangun. Dia dalam pergumulan 7 hari 7 malam berdoa supaya Tuhan kirim burung gagak untuk memberkati. Haleluya. Amin. Yang tidak bisa terbangun, saudara. Itu hampir 30 tahun. Karena saya tahu waktu saya dulu di sana melayani belum terbangun, sampai sekarang pun kemarin belum terbangun. Akhirnya istri saya bawa ke situ. Dia nggak tahu bapak ini lagi punya pergumulan. Akhirnya singkat cerita terjadilah bagi-bagi sembako. Bapak Bupati ini pingin kencing. Dia pergi ke pastori, dia lihat kasihannya pendeta ini. Dia bilang sama ajudan, dia bilang sama istri saya mau ambil alih pembangunan gereja ini. Tuhan Yesus hebat. Haleluya. Regelnya dipasang semuanya di dinding sampai atap-atap. Ini namanya
berkat Gunung Hermon menuju ke Sion. Amin. Sion itu adalah kita semua. Yes. Kalau Sion itu berdamai, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Alkitab bilang apa? Surga itu turun ke di mana? Di Yerusalem. Sion makanya. Oh, kalau saudara belum pernah ke Yerusalem, bilang Bapak Pendeta, saya nggak pernah ke Yerusalem. Saya nantikan aja Yerusalem baru dia mati. Kalian semua dulu, baru saudara masuk Yerusalem. Haleluya. Amin. Amin. Ada yang di sini berkonflik sampai sekarang tidak selesai konfliknya? Ada? Sudah ada? Saudara harus dibenahi hati kalian. Kalau sudah dibenahi hati kalian, maka saudara akan mengalami berkat Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan disampaikan. Tuhan biarlah ini